Halo kawan, selamat datang di Kyota Hamzah Channel, dan kali ini kita akan membahas tentang kaitannya antara Maulid Nabi dan juga Jalur Sutra, karena keduanya ternyata saling berkaitan satu sama lain. Ya, kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad itu lahir di Mekah, salah satu kota perdagangan yang sebenarnya tidak memiliki sumber daya alam hasilkanlah, tapi dia memiliki beberapa hal yang tidak mereka miliki, tidak dimiliki oleh beberapa daerah lain. Salah satunya adalah rute yang sangat strategis dan juga sumber air. Kita diketahui bahwasanya di masa sebelum Nabi Muhammad, Mekah itu menjadi pusat transit para pedagang yang ada di Yaman menuju Syam maupun dari Syam menuju ke Yaman. Dan menariknya, kedua kota tersebut adalah kota yang menjadi bandar atau pelabuhan dari berbagai pedagang, baik itu dari Asia ataupun dari Eropa. Kalau di Syam, Mediterania, bisa nyambung dengan Yunani, nyambung dengan Italia, nyambung dengan daerah-daerah Eropa lainnya, ataupun menuju ke Afrika seperti Libya, Mesir, ataupun Maroko. Lokasinya sangat strategis dan itu menjadi tempat untuk para pedagang melakukan jual beli ataupun pertukaran komoditas, mulai dari kain sutra, rempah-rempah, obat, terus orang. Kalau dulu memang ada ya perdagangan budak itu, ataupun barang-barang lainnya seperti kuda ataupun gandum atau wine. Jadi di daerah Mesopotamia itu menjadi titik tengahnya, dari Mediterania ke Mesopotamia yang sekarang menjadi Iran dan Irak, jadi tempat yang sangat strategis. Ditambah lagi di Yaman itu para pedagang dari Asia, seperti dari Asia Tenggara ataupun Cina, bisa transit di sana. Barang-barang eksotis seperti pala, terus kayak ikan asin dan lain sebagainya, transit di sana. Termasuk kemenyan. Kemenyan adalah salah satu komoditas yang benar-benar dicari oleh orang-orang Arab. Selain untuk dijual lagi, kemenyan itu bisa untuk minyak wangi, bisa untuk relaksasi, bisa juga untuk obat. Apalagi daerah Laut Merah itu adalah tempat yang sangat strategis untuk menukar barang-barang dari Eropa ataupun Afrika dijual lagi ke Asia. Ini yang memiliki posisi tersendiri. Lalu bagaimana dengan Mekah? Mekah yang kita ketahui, dia memang tidak memiliki tanah yang subur, tapi dia memiliki sumber air yang bisa menjadi penghidupan dan juga transitnya para pedagang. Karena lokasinya agak jauh dari laut, mereka butuh perbekalan, dan Mekah menjadi tempat perbekalan. Makanya banyak sekali para pedagang yang jualan apa saja, buah-buahan, terus ikan, terus sayuran dari Yasrib yang sekarang jadi Madinah, terus ikan asin dari Yaman, minyak wangi dari Oman, dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan hidupnya tersedia di Mekah, sekalipun juga menjadi tempat, kamu ada barang ini enggak, di tempat ini lagi butuh ini kemenyan. Oh, ada nih, pesen berapa? Ya anggap aja 2 pikulan lah. Oh, ini saya kirim. Aku ada barang nih dari India. Apa itu? Minyak wangi. Minyak wangi apa? Minyak wangi dari bunga mawar. Dikirimlah. Jadi bisa dibilang Mekah itu adalah tempat transit pertukaran barang, bagi yang dibutuhkan ataupun yang akan dijual lagi. Bisa dibilang seperti
Singapura lah saat ini. Karena Singapura meskipun daerahnya kecil, tidak punya sumber daya alam yang melimpah, tapi dia memiliki posisi yang bagus, lokasi yang strategis, dan juga memenuhi kebutuhan para pedagang ataupun orang yang singgah. Orang yang singgah barangkali aku butuh bekal nih, butuh air, butuh makan, sama baju, belinya di sana. Yang pedagang besar, aku butuh ini, berapa ton, pesannya di sana. Jadi gak heran jika Nabi Muhammad menjadi pedagang, karena lokasinya sendiri sudah sangat strategis. Alam bawah sadarnya mulai terbentuk menjadi, aku ingin jadi pedagang, karena masyarakat sekitar adalah para pedagang, baik pedagang kecil maupun pedagang besar. Itu yang menyebabkan Mekah menjadi daerah yang sangat berbeda dengan kota-kota lain. Misalnya Taif yang fokusnya di perkebunan, ataupun di Yaman yang fokus di sama pertanian juga. Bedanya kalau Taif itu anggur dan buah-buahan, Yasrib atau Madinah itu sayur-sayuran, jadi kebutuhan pokok lah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang ataupun salah ataupun sesuatu yang perlu didiskusikan, mari kita diskusikan bersama, karena di sini saya masih belajar. Jadi mungkin ya istilahnya saling berbagi lah, kita saling berbagi pengetahuan, entah berbagi ya, subscribe juga alhamdulillah, tapi kita saling belajar bersama lah di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Gita Hamzah pamit, salam.